Ceramah Miftah yang menghina bapak penjual es teh itu terjadi pada 20 November lalu, namun baru diviralkan di tanggal 2 Desember sore hari, tepat 1 hari sebelum Kapolrestabes Semarang melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI di 3 Desember. Kekejian para rombongan Polres Semarang ini berusaha digeser dengan operasi pengecoh. Kita tentu sepakat, apa yang diucapkan Miftah sangat menjijikan. Berikan simpati dan empati secukupnya untuk bapak penjual es teh. Lagian apa sih yang kita harapkan dari perilaku gus-gusan ini? Ingat, ada anak remaja yang difitnah habis-habisan oleh barisan parcok di Semarang. Kita kawal terus perkembangannya. Kalau rakyat sebar hoax dilaporin polisi. Lalu kalau polisi sebar hoax kita harus lapor siapa? Ingatkan ini, saya sangat hormat sama pedagang kaki lima, sama tukang ojol, sama tukang bakso. Si pedagang kaki lima tiap hari keluar, dia dorong itu keringat fisik mencari makan untuk anak dan istrinya. Itu yang kita hormati. Mereka mulia, mereka jujur, mereka halal. Terus dia juga ramai kesalahan untuk robot. Saya juga nggak usah tanya itu bukan orang saya. Nah, udah boleh menurut. Kalau umroh lah, makanya bisa tanya kalau soal umroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Maulana Habibur Rahman menanggapi yang viral hari ini. Yang pertama, dengan kerendahan hati saya minta maaf atas kekhilafan saya. Saya memang sering bercanda dengan siapapun, maka untuk itu atas candaan kepada yang bersangkutan saya akan meminta maaf secara langsung dan mudah-mudahan dibukakan pintu maaf untuk saya. Kemudian yang kedua, saya juga minta maaf kepada masyarakat atas kegaduhan ini yang merasa terganggu dengan candaan saya, yang dinilai oleh masyarakat mungkin berlebihan. Untuk itu saya minta maaf. Ini juga merupakan introspeksi bagi saya untuk lebih berhati-hati berbicara di depan publik dan masyarakat. Saya juga sudah ditegur oleh Bapak Siskap yang hari ini berada dari PAM untuk lebih berhati-hati menyampaikan pendapat dan pidato di depan masyarakat umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan video Gus Miftah dengan bakul es itu di Magelang, ketepatan saya ada di samping beliau, hadir di majelisnya. Saya waktu itu melihat itu spontan, bagian dari komunikasi Gus Miftah dengan bakul, dengan jamaah, ya guyonan biasa. Toh Gus Miftah juga sering borong bakul-bakul es seperti itu, ngelarisi jajanan-jajanan punya jamaahnya. Jadi itu ya wajar-wajar saja. Jadi tolong jangan dipotong videonya, atau sekali-kali jenengan datang di majelisnya agar bisa melihat secara utuh kedekatan Gus Miftah dengan jamaahnya, cara komunikasinya seperti itu. Itu sedikit yang saya sampaikan, semoga bisa menjadi klarifikasi agar tidak menimbulkan persepsi yang kurang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI. Setelah viral video Gus Miftah menghina, meledek penjual es atau bakul es di acara dakwahnya, seketika itu juga dia dibombardir oleh berbagai macam kecaman, caci maki, hujatan, teguran, baik dari netizen, tokoh agama, public figure, bahkan Pak Prabowo Subianto pun dengan tegas menyuruh Gus Miftah meminta maaf. Setelah adanya semua itu, barulah Gus Miftah meminta maaf, mengklarifikasi. Kenapa Gus? Takut ya kehilangan jabatan sebagai utusan presiden ya? Takut ya kehilangan pundi-pundi uangnya? Takut kehilangan pamornya, nama besarnya, jadi langsung minta maaf. Sorry tuh saya Gus Miftah, di mata gue menilai permintaan maaf lu tuh nggak tulus, tapi sebuah pencitraan. Kalau emang benar apa permintaan maaf lu itu tulus, lu seharusnya melakukan setelah lu mengucapkan kata goblok tersebut, lu turun, lu menghampiri si penjual es tersebut, nggak perlu lu beli esnya, ya. Lu minta maaf aja di depan ribuan ratusan jemaah yang hadir. Lu minta maaf,
ya dengan kerendahan hati lu. Tapi apa justru yang lu lakukan? Lu justru melanjutkan dakwah lu yang semakin meledek dengan ngatain cerewet dan macem-macem, membandingkan dengan tukang bakso bawa-bawa perempuan pulang-pulang istrinya hamil. Terus seketika itu juga lu meminta maaf setelah mendapat teguran. Kelihatan banget itu pencitraannya. Ya Allah Gus Miftah, seperti ini tokoh agama. Gue benar-benar gak habis pikir ya. Dengan segala hormat, saya meminta kepada Pak Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia agar segera memecat Gus Miftah karena dia nggak layak menjadi utusan Presiden bidang kerukunan beragama. Justru kelakuan dia tidak mencerminkan orang yang memiliki agama, ya tidak berakhlak, tidak bermoral, tidak beradab. Gus Miftah, ternyata lu tuh lebih takut kehilangan jabatan lu, pundi-pundi uang lu daripada sama Tuhan ya, sama Allah ya. Ya balik lagi yang gue bilang, kalau lu emang takut sama Allah, lu langsung turun minta maaf ya. Dan yang lebih gilanya lagi, setelah lu dakwah lu yang ngeledek itu ya, lu kan nggak langsung minta maaf, lu langsung tuh memposting perbuatan-perbuatan baik lu yang udah dengan tujuan mendapatkan simpati dari netizen, dari masyarakat. Tapi ternyata salah di mata orang-orang, di mata masyarakat. Lu adalah seorang tokoh agama, seorang ustadz yang ria, yang sombong. Karena lu pamer, bukan langsung minta maaf. Paham dong sampai sini Gus Miftah? Dan gue juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah menggalang donasi, berempati, bahkan kepada Ustadz Muhammad Fahru Rozi Ansor yang akan umrohkan si penjual es tersebut. Terima kasih kepada kalian yang sudah memiliki rasa empati yang luar biasa. Semoga apa yang sudah kalian lakukan mendapatkan balasan berkah yang berlimpah-limpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sebagai bukti nyata jika Allah sudah berkehendak, dalam seketika Allah bisa menaikkan derajat umatnya tanpa pernah diduga-duga. Dan dalam seketika juga Allah bisa langsung menjatuhkan derajat umatnya tanpa pernah terfikirkan. Itulah yang terjadi dengan sosok Gus Miftah yang langsung derajatnya dijatuhkan oleh Allah. Dan si pedagang es yang di mata Gus Miftah ini hina, langsung diangkat derajatnya. Percuma punya ilmu tinggi tapi gak punya adab Gus Miftah. Miris banget. Dan termasuk buat kalian-kalian yang ada di sekitar Gus Miftah juga gak punya adab karena kalian ikut tertawa terbahak-bahak. Salam NKRI. Ada salah satu penceramah yang mengolok-olok tukang es, lalu juga memperlakukan istri di depan umum dengan memegang kepalanya dan mengoyak-oyak kepala istrinya itu di depan umum. Dia adalah seorang penceramah, seseorang yang mampu untuk bisa memberikan motivasi agar supaya memiliki nilai-nilai kehidupan yang lebih baik. Sangat disayangkan makin kesini kok gue ngelihat lebih tepatnya makin jumawa ya. Lupa napak tanah gitu sepertinya. Dan biasanya kalau orang jumawa itu kelihatan nada bicaranya, tata bahasanya, gesturnya, dan bagaimana cara dia minta maaf. Itu. Ini sih saran aja dari orang yang emang suka dengerin ceramah. Yang baik lah Pak. Karena ilmu yang akan Anda bagikan itu akan Anda bawa sampai dengan ke liang kubur kan pasti faedahnya. Masa ngebagiin ilmu ngolok-ngolok tukang es? Masa ngebagiin ilmu itu dengan mengoyak-ngoyak kepala istri di depan umum seorang kepala rumah tangga? Apa enggak nanti pengikutmu akan ikutin hal yang sama kelakuannya seperti itu? Tolong ya Pak, yang baik Pak. Saya gak peduli apapun, ya maksudnya apapun yang kamu pengen lakukan gitu ya dalam hidup. Mau misalnya dari diskotik ke diskotik kayak dan lain sebagainya. It's your own business. Tapi cara kamu memperlakukan orang lain di depan umum, itu bisa dilihat dari mata para pendengarmu. Saya mulai hari ini saya memutuskan untuk tidak lagi mau mendengarkan ceramahnya. Saya malu, saya gak mau. Maaf ya, saya pamit Pak. Gus Miftah. Oh salah, ini Gus Miftah ya, bukan Gus Agus Sedia. Gus, tolong hina aku Gus.
hujat aku Gus, ya, biar aku juga bisa dapat mobil Alphard kalau perlu, ya. Gus ya, dapat uang umroh ya Gus. Ada yang bilang berkat Agus, bukan berkat Agus, ya. Berkat netizen, ya, netizen yang budiman. Oke, Agus sedih. Sedih banget.